Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Doa selesai. Oke adik-adik, pelajaran kita capai pada pagi hari ini terambil dari tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, dan pembelajaran ketiga. Nah, adik-adik bisa perhatikan di tujuan pembelajaran kita capai hari ini. Di sini tujuan pembelajarannya ada 4. Nah, adik-adik di sini cita-cita tidak mengenal suku, agama atau kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-citanya setinggi langit. Namun setiap orang harus berusaha untuk mencapainya. Nah, adik-adik bisa perhatikan di materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, di judulnya di sini Sang Arsitek. Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, mengadakan Sambera membuat desain maket masjid sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos pada seleksi awal. Nah, Presiden Soekarno pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah seorang bernama Friedrich Silaban. Siapakah dia? Nah, adik-adik, apakah tahu yang lolos dari antara yang menjadi arsitek itu? Nah, kalau adik-adik tahu, adik-adik bisa jawab ya. Nah, kalau adik-adik tidak bisa, Ibu bantu menjawab ya. Nah, namanya Friedrich Silaban. Ini Pak Friedrich Silaban ini dia lahir di Bonandolo, Lombok, Sumatera Utara, 16 Desember 1912. Ia adalah seorang lulusan Koningin di Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta. Meskipun bukan lulusan sekolah arsitektur, ia dapat menangani sembara tersebut. Dan semenjak itulah karya-karyanya banyak dikenal di seluruh Indonesia. Nah, adik-adik bisa perhatikan di sini ada gambar masjidnya. Di sini ada gambar masjid. Di sini masjid terbesar dan termegah di Indonesia yang dibangun pada tahun 1961 dan pertama kali dibuka untuk menggunakan pada tahun 1978. Nah, sehingga kini kedua gedung yang menjadi simbol toleransi dan persatuan itu tetap kukuh berdiri meski arsiteknya telah tiada. Tak hanya berkarya membuat masjid, beberapa gedung bersejarah telah direncanakan sepanjang hayat. Ia telah ikuti merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Bangunan tersebut antara lain gedung Studio Gelora Bung Karno, Jakarta 1962, Monumen Pembesaran Irian Barat atau Jakarta 1963, Monumen Nasional atau Tugu Monas, Jakarta 1960, Gerbang Taman Kama Pahlawan Kalibata, Jakarta 1953, dan Tugu Kalustiwa Pontianak 1938. Nah, adik-adik bisa perhatikan gambar di atas tempat umat beragama di Indonesia yang dengan seksama. Dapatkah kamu menjelaskan gambar di atas? Adik-adik bisa melihat pada gambar di atas. Baru adik-adik sebutkan pada kolom jawaban di bawah. Nah, masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Umat beragama, tiap-tiap agama memeluk tempat beribadah untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka. Setiap
tempat ibadah memiliki bentuk dan pengaturan yang khas. Nah, adik-adik bisa perhatikan gambar di sini. Di sini ada peta. Nah, di peta ini berisi informasi khusus. Peta terbesar sumber daya alam berupa tumbuhan di atas menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan di antara adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Nah, tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri berupa tanaman tebu, karat, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta perlindungan hewan. Nah, sumber daya alam berupa hewan di atas, hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar tinggal di hutan dan tanaman nasional untuk dilindungi dari punah, atau contoh hewan liar tersebut yaitu harimau, kera unta, gajah, badak, banteng, dan anoa. Nah, hewan ternak merupakan hewan yang memelihara atau disebut dengan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya hewan ternak yaitu ayam, itik, sapi, udang, dan domba. Oke adik-adik, Oke adik-adik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Doa selesai. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.